Sagittarius, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kita reading lagi ya, Sagittarius. Kali ini kita bertemakan sesuatu yang penting yang perlu kamu ketahui saat ini. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat Sagi, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Sagi, fokus ke kartu ini. Kamu rasakan energi kamu yang akan muncul di sini. Hal penting apa yang perlu kamu ketahui saat ini? Hal penting apa yang perlu kamu ketahui saat ini? Oke. Satu lagi ya. Ada Six of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Apalagi di sini? Wah, ada The Magician. Ada Five of Cups. Ace of Swords. Three of Pentacles. Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius. Oke, masih elemen udara. Gemini, Libra, Aquarius itu zodiak yang dealing dengan kamu ya. Saat ini buat Sagi. Nah, Sagi, di sini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga ke depan bisa kembali kebaca ya saat kita reading lagi. Oke. Baik, Sagi. Di sini kita bercerita tentang hal penting yang perlu kamu ketahui saat ini. Apa itu? Nah, di bottom of the deck-nya kamu, kita ada di sini. Wah, seperti ada the devil. Ada si Capricorn. Oke. Nah, di sini juga ada sword. Di mana di sini ada ya. Bisa saja ini terjadi di kehidupan kamu sebelumnya. Bisa saja ini terjadi saat ini ataupun nanti ke depan. Jadi saat ini akan terjadi ke depan, kamu sudah tahu jawaban ataupun kamu sudah mengantisipasi semuanya ya. Karena di sini kamu sudah mendengarkan dengan kita, oke? Tapi ya segala sesuatu itu harus diserahkan kepada Tuhan ya. Oke, baik Sagi. Di sini ada the devil. Ada sebuah energi negatif yang berada dalam hidup kamu. Wah, kalau kita contohkan di percintaannya kamu, ini artinya sih ada seseorang ya yang mengganggu hubungan kamu dengan dia. Atau bisa dikatakan dia adalah orang ketiga, atau dia adalah seseorang yang ego atau manipulatif, atau dia mungkin on off sama kamu, di mana dia tidak pernah ada suatu komitmen, disitulah kamu rasa ingin pergi, ya. Oke. Di sini kan kamu merasa, wah aku pengen bebas gitu loh. Aku pengen sukses. Sukses arti kata kamu pengen lepas dari energi negatif ini, gitu ya. Jadi ada keinginan kamu untuk merubah semuanya, gitu ya. Itu yang penting perlu kamu ketahui di mana bahwa ternyata seseorang yang dekat dengan kamu itu ya bukan yang terbaik buat kamu ya sebenarnya. Dan perlahan-perlahan kamu mengetahui itu. Ya mungkin di awal itu sangat bahagia ya hubungan kamu dengan dia. Atau di awal itu penuh dengan janji-janji manis. Atau di awal itu mungkin hubungan kamu itu serasa dunia ini milik kita berdua. Itu nggak ada ya. Ya kadang di awal dia berjanji akan selalu bersama kamu gitu ya. Itu setiap hubungan di awal itu pasti ada yang seperti itu. Aku itu cinta sama kamu, itu aku sayang sama kamu. Aku pengen selamanya bersama kamu. Tapi kadang-kadang perubahan itu selalu ada. Itu ya, kadangkala yang namanya manusia, suatu ketika bisa berubah. Mungkin di awal dia sayang, di awal dia cinta, ternyata di kemudian mungkin energinya juga bisa berubah dan artinya ya kita jangan terlalu percaya dengan suatu kondisi ataupun dengan suatu keadaan gitu ya. Seperti itu. Itu yang terlihat di sini di mana benar-benar perlu kamu ketahui jika sudah tidak
kamu ada rasa kebahagiaan lagi, ya udah, kamu berhak untuk merubah semuanya tentang hidup kamu. Oke. Dan di sini berikutnya, di sini ada The Magician. Oke, ini seperti akan ada suatu keajaiban yang akan kamu rasakan. Keajaiban yang bagaimana? Ya, dengan perubahan yang kamu inginkan, ataupun ada sesuatu yang kamu lakukan untuk perubahan itu, kamu bisa mencapainya. Dan itu bisa kamu lakukan apapun. Karena di sini ada semua elemen ya, elemen air ya, elemen api, udara, dan tanah. Di sini ada semua. Jadi arti kata Eee, di sini kamu terlihat seseorang yang, ya multitalent lah ya. Jadi apapun masalah yang saat ini kamu hadapi, itu kamu bisa menyelesaikannya. Kamu terlihat orang yang kuat, orang yang mempunyai power. Walaupun kadangkala, kita itu terlihat lemah gitu ya, tapi di sini kamu memang ya seolah-olah memperlihatkan ke orang-orang, ke dunia bahwa aku itu bisa gitu loh. Walaupun sebenarnya dalam hati kamu itu merasa sedih, kadangkala dalam hati kamu itu merasa seolah-olah di mata orang-orang itu kamu kuat gitu loh, walaupun sebenarnya kamu rapuh, ya. Karena namanya kita ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus kuat. Jika tidak kuat, ya kita akan jatuh ya, seperti itu. Oke, dan selanjutnya di sini, apalagi yang akan terbaca ada Five of Cup. Five of Cup itu menggambarkan, suatu sebenarnya itu kamu merasa sedih ya, ada rasa sedih, ada rasa kecewa, ada rasa kekhawatiran, ada rasa kekalahan juga di sini yang kamu rasakan. Tapi sebenarnya masih ada orang yang akan peduli sama kamu, ya. Dan di situ akan ada seseorang yang bisa memberikan kesempatan pada kamu. Di sini ada terlihat burung ya. Walaupun kamu terlihat seseorang yang aku kuat, aku mampu. Tapi walaupun di sini kamu sedih, tapi ya seseorang akan mengerti. Akan ada seseorang mengerti dengan diri kamu sendiri, ya. Dengan diri kamu maksudnya ya. Di mana seseorang itu merasakan apa yang kamu rasakan. Saat kamu sedih, saat kamu senang, dia merasakan itu. Jadi Sagittarius di sini ya, saat kamu ingin merubah semuanya, walaupun kamu merasa tidak sanggup, masih ada seseorang ataupun orang lain yang membantu kamu. Walaupun itu mungkin Tuhan memberikan pertolongan kepada kamu, memberikan keajaiban kepada kamu ya, melalui ya sesuatu lah. Kalau di sini kan, kelihatan burung nih memberikan sesuatu harapan kepada kamu gitu ya. Begitu halnya juga antara kamu dengan mungkin akan ada seseorang yang datang kepada kamu untuk bisa membantu kamu keluar dari kondisi ini, ya. Bersama-sama untuk meraih sebuah kebahagiaan, oke. Dan di sini selanjutnya ada Ace of Swords. Pemikiran kamu yang mungkin saat ini, aku lihat ya sangat begitu, eee, banyak ya pemikirannya, tapi kamu berusaha untuk enjoy. Tapi kamu berusaha untuk selalu berbagi dengan orang lain. Dan di sini kamu selalu berharap, semua keinginan kamu apapun itu selalu akan terwujud ya. Perlu kamu ketahui juga, sebenarnya ya, eee, banyak orang yang akan menyukai kamu. Banyak orang yang melihat pesona kamu di sini. Dan kamu itu terlihat seseorang yang benar-benar mengeluarkan aura positif, gitu ya. Dan di situlah sebenarnya ada kelebihan kamu, yang di sini juga dikatakan magician, itu sebenarnya kelebihan kamu ya, yang bisa kamu manfaatkan untuk kebaikan kamu sendiri, ya, seperti itu. Oke. Dan selanjutnya di sini ada Three of Pentacles. Perlu juga kamu ketahui ya, ada kalau dilihat dari segi finansialnya kamu ataupun karirnya kamu memang tidak ada perubahan ya. Dan di sini memang kamu menginginkan perubahan itu dalam hal, pekerjaan ya. Dan di sini yang harus kamu lakukan itu adalah menjalin suatu kerjasama. Di sini ada Three of Pentacles. Ini menggambarkan adanya suatu kerjasama antara kamu mungkin dengan beberapa orang yang akan kamu lakukan nantinya untuk bisa merubah semuanya ataupun saat ini kamu berada dalam kondisi terpuruk dan untuk membangun kembali ya bisa saja kamu membutuhkan orang lain. Kamu membutuhkan sesuatu yang bisa merubah hidup kamu, ya. Di sini ada Three of Pentacles. Ya, secara otomatis nantinya saat kamu sudah menjalin hubungan dengan seseorang, di situ akan terlihat perkembangannya.
Di situ juga akan terlihat perubahannya nantinya. Perubahan dari usaha kamu, bisnisnya kamu ya, akan terlihat jelas nantinya. Oke. Dan apalagi di sini akan terlihat ada the high priestess. Kamu mencoba eh, menjalankan sebuah perjalanan religi kamu. Di sini kamu coba mendekatkan diri kepada keyakinan kamu, di mana bahwa di sini kamu butuh itu untuk menenangkan diri, untuk mencari sesuatu yang benar-benar bisa membuat kamu mengalami perubahan hidup ini. Ya, ya mungkin ada sebagian dari kamu kalau aku lihat ya, hidupnya itu memang penuh dengan masalah. Hidupnya itu penuh dengan ya kekecewaan, pengkhianatan, ya. Mungkin ada energi di sini seseorang itu akan memperbaiki juga hubungan dengan kamu. Ya mungkin ada nih, kalau aku lihat ya, sebagian dari kamu yang menginginkan kembali ke kamu, yang menginginkan menjalin tali silaturahmi lagi bersama kamu. Walaupun saat ini sudah terputus ya, baik itu dia seseorang di masa lalu kamu, ataukah dia orang lama ya, yang mungkin tiba-tiba aja keinget sama kamu dan, "Wah kayaknya aku punya teman itu deh, aku punya teman kamu, coba aku hubungi kamu, apa ya kabar dia di sini? Apa ya kabar dia di sana?" Gitu ya. Dan di situ bisa saja hal baik terjadi. Ini bisa dikatakan magician, satu keajaiban bagi kamu. Kamu akan bertemu dengan seseorang dan di situ akan terjadi lagi tali silaturahmi. Apakah itu akan ada suatu TTM-an ya atau wah cinta lama bersemi kembali ya, seperti itu. Kalau aku lihat di sini sih ada Seven of Swords, itu akan banyak pilihan di sini. Seseorang dulu yang eee, bisa saja yang menyakiti kamu, dia akan kembali kepada kamu. Ternyata dia ingin memperbaiki hubungan itu lagi bersama kamu. Itu yang aku lihat di sini. Ada energi di masa lalu yang benar-benar menginginkan bahwa ya kita ingin menjalin lagi, memperbaiki lagi tali itu gitu loh. Ya, itu yang terbaca di sini. Buat Sagittarius. Oke, Sagi. Nah, itu tentang kehidupan kamu ya, ada perubahan memang. Perubahan dalam hidup kamu, baik itu dalam hal percintaan kamu, baik itu dalam hal, finansialnya kamu, di mana kamu menginginkan ada perubahan dan itu akan terjadi, ya. Perlu kamu ketahui juga, harus ada effort untuk diri kamu sendiri. Kamu harus fight juga, untuk bisa mendapatkan impian-impian yang ingin kamu capai, ya. Karena kalau tidak ada support dari diri sendiri, kamu tidak bisa mengendalikan diri kamu sendiri, kamu juga tidak akan merubah apa-apa. Kenyataan itu tidak akan berubah, ya. Seperti itu. Oke, Sagi, di sini ada pesan buat kamu, ada suatu kata-kata buat motivasi buat kamu ataupun pencerahan buat kamu ya. Sebelumnya, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, baik Sagi. Kita fokus ke kartu ini. Kita shuffle kartunya, kita akan ambil apa lagi yang akan terbaca di kartu yang kita shuffle ini. Oh, ini banyak sekali. Kita kembalikan ke asal. Oke. Satu lagi kita ambil. Oke. Nah, untuk di sini kita ada bottom kamu. Lihat cermin sejenak. Lihat di cermin tersebut ada orang hebat yang sukses. Ya, kamu coba saat ini mulai cari cermin, coba kamu bercermin di sana, katakan pada cermin, kamu hebat, kamu bisa, kamu bisa merubah semuanya. Kamu bisa bahagia gitu loh. Ya, dengan kamu mengatakan itu otomatis energi kamu akan mulai berubah. Energi kamu akan mulai semangat lagi gitu. Ya. Intinya segala sesuatu itu sebenarnya harus bisa keluar dari diri kita sendiri dulu, dari keinginan kita, dari niat kita, ya. Semua orang itu hebat, nggak ada yang tidak hebat ya. Karena namanya kita ciptaan Tuhan itu makhluk yang sempurna ya. Kadangkala kita aja yang tidak menyadari hal itu. Oke?
Di sini ada kartu berikutnya, pada akhirnya kita pasti ada yang suka kok. Percaya deh, siap-siap saja mencintai balik ya. Nah, saat kamu pengen melepaskan seseorang, saat kamu pengen merubah hubungan kamu dengan seseorang, kamu harus yakin. Ya mungkin kamu di awal sulit ya untuk move on, atau mungkin kamu, wah kayaknya aku nggak bisa move on, kayaknya aku nggak bisa melupakan dia. Secara aku itu sangat mencintai dia. Enggak juga seperti itu. Kamu bisa kok. Ya, saat seseorang tidak memberikan suatu kejelasan, saat seseorang tidak memberikan kebahagiaan pada kita, ya kamu berat untuk melepaskannya. Ya, seperti itu. Oke? Karena di situ nanti kamu akan mendapatkan kesempatan lagi. Kesempatan yang baru, ya apakah itu orang yang baru, cinta baru, ya semuanya itu akan serba baru ya. Oke. Di sini ada tarik nafas dulu, tahan 5 detik, keluarkan lewat mulut. Kamu adalah orang hebat. Buktinya, kamu punya backingan yang maha kuat. Iya, kamu punya punya Tuhan, gitu ya. Tuhan itu milik kita semua. Siapapun Tuhan kamu. Jadi, sadarilah bahwa hidup itu sangat bermakna. Hidup itu perlu kita perjuangkan. Hidup itu adalah pilihan bagi kita. Jadi, kamu mau yang mana? Mau kebahagiaan atau mau kesedihan? Ya, kalau kebahagiaan ya udah, kamu berusaha mencari kebahagiaan. Saat kamu bertemu dengan kesedihan, lepaskan kesedihan itu. Ya, karena kesedihan itu tidak akan membawa apa-apa buat kamu. Oke. Di sini ada lagi. Selanjutnya, kali-kali kasih punishment buat diri sendiri. Misalkan, nanti kalau nggak berjamaah ke masjid, sholat subuh, nggak buka IG seminggu. Nah itu, bisa saja ada punishment buat diri sendiri. Nanti kalau aku tidak bisa bahagia, aku tidak akan, eh, apa ya, aku tidak akan makan kesukaan aku gitu loh. Nah, seperti itu. Misalnya kamu suka mie goreng nih, mie goreng spesial atau spaghetti. Nah, kalau aku tidak bisa merubah hidup aku menuju kebahagiaan, aku tidak akan makan mie goreng spaghetti gitu ya. Seperti itu. Jadi harus ada sesuatu yang kasih punishment buat diri kita. Jadi ada semangat buat kita untuk melakukan sesuatu, oke? Sagittarius. Selanjutnya apa lagi? Ketika kamu ingin menyerah, kamu ingat lagi, kamu punya yang maha kaya, maha hebat, maha tahu, dan kamu bebas meminta apapun. Yang benar banget, ya benar banget, kamu punya Tuhan. Ya, mintalah sebanyak-banyaknya kepada Tuhan. Karena dengan begitu ya, Tuhan akan berikan apa yang kita butuhkan. Jadi kamu harus yakin, Tuhan selalu bersama kita, ya. Walaupun mungkin orang tidak ada peduli sama kita. Walaupun orang mungkin tidak pernah melihat kita, ya, tidak menyukai kita. Kita itu milik Tuhan. Masih ada Tuhan tempat kita mengadu, tempat kita meminta, ya, seperti itu. Oke. Di sini, kalau kamu capek, rebahan saja dulu. Kamu bukan malas, tapi lagi dalam mood hemat energi. Ya, bisa saja saat ini kamu lagi mengumpulkan energi positif, di mana mungkin selama ini kamu sudah capek dengan satu hubungan yang melelahkan, hubungan yang toksik gitu ya. Dan kamu bisa healing di sini ya. Healing kamu akan bisa membawa keberkahan buat kamu nantinya. Ya, itu perlu kamu ketahui ya, seperti itu. Yakinlah doa yang kita minta pasti dikabulkan. Sebab kalau nggak dikabulkan sama Tuhan, terus kita mau minta sama siapa lagi? Ya, ya, harus minta sama Tuhan. Apapun itu keinginan kamu, apapun itu harapan kamu, semua minta kepada Tuhan. Minta sebanyak-banyaknya. Di situ Tuhan akan berikan apa yang kamu mau. Kamu harus yakin itu ya. Oke. Dan kata terakhir di sini. Kalau mau ngasih uang, kamu harus punya uang dulu. Kalau mau bahagiain orang, kamu harus bahagia dulu. Ya, kalau saat kita tidak bahagia, bagaimana kita membahagiakan orang? Jadi bahagiakan diri kita dulu, ya, support diri kita dulu, agar kita bisa mensupport orang. Ya, kasih nasihat diri kita dulu, agar kita bisa kasih nasihat orang gitu ya. Intinya di sini sih, ya, kamu harus bisa benar-benar membuat diri kamu bahagia dulu. Apapun itu yang terjadi dalam hidup kamu, masalah sebesar apapun, itu pasti akan ada suatu penyelesaiannya, akan ada solusinya, dan masalah itu akan ada hikmahnya. Itu yang terpenting, ya, buat Sagittarius. Oke? Nah, di sini jelas sekali ya bahwa
Hidup itu memang harus benar-benar kita perjuangkan dan kendali itu berada dalam diri kita sendiri. Jadi jangan 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 kita mau seenaknya disakiti, seenaknya dipermainkan, ya. Kamu berhak untuk melakukan perubahan untuk diri kamu sendiri. Kebahagiaan itu milik kamu, ya. Oke? Buat Sagi, ya mungkin itu dulu dari kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia lagi ya. Sampai ketemu lagi Sagi, dadah.